Babad Prayut karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ketiga. Sang Raja Surakarta menerima punggawa Yogya yang ikut mengantar Ratu Bendoro. Sepulang dari Yogya, di pagi hari Ratu Bendoro mendahului masuk ke istana. Ratu Bendoro menyerahkan oleh-oleh dan kiriman hadiah dari Yogya. Ada banyak hadiah yang dikirim oleh Sultan. Kedua putri Adipati Mangkunagara juga dibawa menghadap untuk melakukan sungkem. Raden Ajeng Bonjot dan Raden Ajeng Semplep. Sang Raja menerima sungkem dari kedua putri dengan sukacita. Sang Raja bertanya, "Anakku, engkau ikut siapa ketika ayahmu bermusuhan dengan kakekmu? Mana yang lebih engkau cintai dari keduanya?" Dua Raden Ajeng menyembah dan berkata, "Kami tidak pernah mendengar kalau ayah masih ada. Sejak kecil yang mengasuh kami adalah Mbah Kiai Sultan. Baru setelah dewasa kami tahu bahwa kami anak dari Pangeran Mangkunagara. Tidak cinta kepada ayah sebenarnya karena kami tidak mengenalnya. Kami tahunya hanya Mbah Kiai Sultan. Dulu ketika masih berkelana di hutan pernah kami menderita kalah perang. Katanya musuhnya bernama Mangkunagara. Kanjeng Eyang sangat bersedih waktu itu." Sang Raja tertawa. "Benar anakku, orang seluruh dunia mencela bapakmu waktu itu. Seperti tak ada baiknya. Bahkan semut dan rayap pun mencela, sampai bapakmu heran." Dua Raden Ajeng menyembah. "Atas perintah kakek kami disuruh berbakti kepada orang yang menurunkan kami. Kalau tak ada perintah, kami tidak mau." Orang-orang yang mendengar tertawa. Di tengah pembicaraan, Nyai Lurah Keparak memberitahu bahwa Oprup akan menghadap dengan membawa 3 punggawa dari Yogya. Sang Raja segera turun ke pendopo dan bertakhta di Singgasana Gading. Oprup, Tumenggung Arung Binang, Tirto Kusumo dan ketiga punggawa dari Yogya sudah diizinkan menghadap. Oprup sudah masuk dan bersalaman dengan Sang Raja, lalu mengambil tempat duduk. Sang Raja mengisyaratkan agar Arung Binang membawa para punggawa dari Jogja lebih maju ke depan. Pangeran Jayakusumo maju dan meletakkan keris. Sang Raja berkata, "Jangan letakkan kerismu, engkau akan sungkem. Kiai Sultan tidak berkenan jika orang sungkem meletakkan keris, walau dia seorang utusan dari negeri lain. Sedangkan engkau masih terhitung sepupu denganku, maka jangan letakkan kerismu." Seperti itu berita yang kudengar tentang Paman Sultan. Sang Raja kemudian berpaling kepada Ki Mangunagara dan bertanya, "Hai Mangunagara, engkau yang tua dan lama mengikuti Paman Sultan. Apa benar berita seperti itu?" Mangunagara berkata, "Benar Paduka. Dulu ketika Paman Paduka menemui utusan dari Madura yang bernama Kuda Perang Langit, dia tidak dibolehkan meletakkan keris. Seperti itu pula ketika beberapa kali menerima duta dari negeri lain." Sang Raja berkata, "Kanda Mangkunagara kalau kedatangan tamu dari orang lain, kalau mendekat harus meletakkan keris. Kalau tak meletakkan keris hanya akan ditemui dari jauh." Tuan Oprup Beman tersenyum lalu berkata, "Memang wataknya serba was-was. Semua hal dicurigai. Sampai mati sepertinya tak akan sembuh watak seperti itu. Tidak seperti Tuan Sultan yang hatinya sentosa. Sekarang pun setelah lama Paduka merengkuh sebagai punggawa, setiap keloji kumpeni masih membawa banyak tombak. Seperti tidak segan kepada kumpeni. Apa mungkin kumpeni akan punya maksud buruk kepadanya?" Para yang hadir tertawa mendengar penuturan Oprup Beman.
Sang raja kembali bertanya kepada Pangeran Joyokusumo. Dinda Joyokusumo lahir di mana? Yang ditanya menjawab, saya lahir di tanah Jawa, kemudian disapih di Betawi. Sang raja berkata, sungguh orang tidak tahu kalau engkau lahir di Jawa. Mereka pasti mengira engkau lahir di Ceylon karena kulitmu hitam. Beda dengan saudaramu yang lain. Paman Notokusumo dan Paman Pakuningrat kulitnya kuning-kuning. Pantas kalau lahir di Jawa. Tuan Oprup menyela lagi, menyambung membicarakan watak Pangeran Mangkunagara yang dia anggap aneh. Saya dulu bertanya kepada kakak paduka Pangeran Mangkunagara. Wahai pangeran, kalau ke loji sebaiknya tidak usah membawa banyak tombak. Kurang pantas bila dilihat. Ayah paduka Kanjeng Sultan kalau duduk bersama kumpeni sudah hilang rasa was-wasnya. Tidak ada curiga lagi. Pangeran Mangkunagara tertawa dan berkata, memang sudah watak saya seperti ini. Manusia sejagat Jawa tidak ada yang seperti Kiai Sultan. Gampang percaya dan banyak bicara. Kalau ada dari kerabatku yang bisa mengimbangi watak seperti itu, aku minum air kencingnya. Sungguh, pangeran wataknya sombong dan sok jago. Kurang cakap tapi berlagak. Ramai tawa para hadirin yang mendengar perkataan Oprup Beman. Sang raja berkata, Arung Binang, bagaimana pesan Paman Sultan kepadamu? Ki Tumenggung menyembah dan berkata, Ayah Paduka Sultan minta kesaksian dalam beliau menyerahkan kepada sang putri 300 rial penghasilan dari pesisir dan dari negeri Pamagetan. Adapun yang lain-lain ada banyak barang bawaan tapi tidak dipersaksikan kepada hamba. Dan juga ketika saya datang di sore hari, paginya langsung diizinkan menghadap. Ayah Paduka waktu itu bertanya, siapa yang memakai kain itu? Saya jawab, dia si Kusumo, putra Melaya Kusuman. Oleh Sultan lalu dipanggil ke depan untuk sungkem. Lalu Sultan memanggil para penabuh gamelan dan si Remeng disuruh menari. Sultan suka melihatnya. Sang raja berkata, Paman itu suka menari dan walau sudah sepuh masih suka berkuda. Demikianlah selama 10 hari utusan dari Jogja berada di Surakarta. 3 kali mereka dipanggil menghadap untuk berbincang dengan sang raja. Setelah 10 hari mereka minta pamit. Selama sehari kemudian mengunjungi Mangkunagaran. Di Pura Mangkunagaran mereka dijamu dengan pesta yang meriah. Semua bersuka-suka. Pada tanggal 28 bulan Dzulkaidah, rombongan kembali ke Jogja. 2 putri Mangkunagaran sudah sungkem kepada orang tuanya. Singkat cerita, rombongan sudah sampai di Jogja. Sultan menanyakan perjalanan para pengantar selama di Surakarta. Sudah diceritakan semua yang terjadi. Sultan merasa bersukacita.